yakni 3 ancaman Al-Quran kepada mereka yang berbuat curang di dalam melaksanakan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tema kali ini sengaja kami mengangkat suatu tema yang insyaallah tema ini lagi hot-hotnya atau lagi topik yang lagi banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat, yakni 3 ancaman Al-Quran kepada mereka yang berbuat curang di dalam melaksanakan pemilu. Ada 3 ancaman Al-Quran kepada mereka yang melaksanakan praktik kecurangan di dalam meraih jabatan apapun itu namanya dalam kontestasi pemilihan umum. Dan sebelum kami jelaskan, kepada segenap para pemirsa, mohon sekiranya untuk men-subscribe video ini, men-like dan juga men-share sebagai bentuk komitmen kita berdakwah kepada masyarakat, memberitahukan kepada umat dan mengajak kepada kebaikan. Karena dengan membagikan video ini kepada para khalayak umum, kita telah mengajak kepada kebaikan, dan pahala kebaikan kamitsli ajri fa'ilihi, yakni bagaikan orang yang mengerjakannya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dalam Al-Quran dijelaskan, yakni dalam surat Al-Mutaffifin, yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil mutaffifin. Artinya apa? Dan neraka wil bagi mereka adalah orang-orang yang melaksanakan kecurangan, menambahi ataupun mengurangi. Dan ini ancaman yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala adalah neraka wil, diperuntukkan bagi mereka. Lantas kita bertanya, apa yang dinamakan dengan neraka wil? Masya Allah, neraka di dalam Jawahirul Kalami, ilmu tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dikatakan sebagai darul azab, yakni neraka itu adalah tempatnya di situ penyiksaan, yang penyiksaan tersebut mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak pernah dirasakan oleh diri kita. Itu namanya adalah neraka. An-nar dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab dikatakan sebagai an-nar, artinya apa? Api yang menyala-nyala. Dari namanya saja sudah menakutkan. Dan itu ancaman kepada mereka, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas neraka sendiri itu di dalam kitab Muraqil Ubudiyah dijelaskan oleh beliau Al-Imam Nawawi bertingkat-tingkat. Seingat saya itu ada 7. Ada neraka Sakor, ada neraka Jahim, ada neraka Jahannam, dan juga kaitannya dengan neraka Wil ini apa? Neraka Wil tersebut di dalam tafsir At-Tabari yang saya lihat tadi, nanti kalau sempat saya screenshotkan keterangan dari ayat tersebut, menjelaskan bahwasanya neraka Wil tersebut adalah suatu neraka yang lembahnya ada di neraka Jahannam. Di neraka Jahannam, di situ ada lembah yang sangat dalam, dikatakan yang mau sampai ke tempat tersebut itu 700 tahun berjalan kaki, dan panasnya melebihi dari 70 kali lipat dari neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Ada lembah di dalam yang khusus bagi mereka yang telah terdaftar atau telah mengkapling tempatnya, yakni di neraka Wil, adalah ancaman bagi mereka yang berbuat curang. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Kemenangan di dalam setiap event kontestasi politik adalah
kemenangan yang sekiranya membawa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kemenangan yang nyata baik di tingkat DPRD, tingkat DPR, DPR kota provinsi, DPR pusat, DPD, bahkan dalam presiden. Jangan sampai kemuliaan dalam acara kontestasi ini dinodai dengan adanya kecurangan ini, di samping secara undang-undang, peraturan Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi ada pasal-pasal yang menerangkan tentang ancaman hukumannya secara jelas dan secara nyata. Dalam Al-Quran diancam dengan fawailul lil mutaffifin, adalah ancaman bagi mereka neraka wil khusus, edisi khusus untuk orang-orang yang melaksanakan kecurangan. Yang kedua, di dalam surat tersebut dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang yang melaksanakan kecurangan kelak akan dibalas oleh Allah, yakni pada hari pembalasan. Yaumun azim, pada hari yang besar, hari pembalasan yang mana di situ tidak ada pembalasan kecuali pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sampai 10 suara, jangankan sampai 5 suara, 1 suara pun, kamatsali dzarratin, meskipun bagaikan debu, tetap akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seyogyanya hidup di dunia ini adalah kita memperbanyak amal ibadah, kita mengikuti kontestasi politik sebagai pemimpin semata-mata karena mengharap ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ingin memperbaharui, ingin mengabdi kepada umat, kepada masyarakat, khususnya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ancaman bagi orang-orang yang melaksanakan kecurangan. Di dalam surat Al-Mutaffifin disebutkan, kelak orang yang melaksanakan kecurangan akan berdiri, akan dipanggil, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan pandangan yang sangat menakutkan, pandangan yang sangat mengancam kepada orang tersebut. Kelak mereka akan berdiri dan langsung akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimakumullah, sokyanya dari mimbar Bintang Keramat TV ini kami menjelaskan, kami memberikan informasi kembali untuk mengingatkan kepada mereka, mari kita kembali kepada jalan yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita, oleh para salafun shalih, bahwasanya kemenangan itu semata-mata adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seyaktinya kita seyogyanya oleh Allah kita ditakdirkan menjadi pemimpin, itu telah digariskan oleh Allah sejak zaman azali. Begitu juga ketika kita kalah, mungkin itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada dalam hadis qudsi yang menyatakan bahwasanya Allah sengaja memberikan kekayaan kepada umatnya agar umat tersebut beriman kepada Allah, dan apabila orang tersebut dimiskinkan maka khawatir maka keimanannya akan berkurang. Begitu juga kadang Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat orang tersebut miskin. Kadang apabila dia dibuat kaya maka keimanannya akan runtuh, akan gugur, dan akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya kemenangan itu semata-mata adalah cara mendekatkan diri kepada Allah, dan begitu juga seyogyanya adalah kekalahan adalah semata-mata karena kasih sayang Allah kepada kita semua. Dari saya pribadi, syukran wa dumtum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.